Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir untuk teman-teman angkatan 2018. Sudah ada Pak Ari sebagai narasumber pagi ini dan beberapa Bapak Ibu dosen lain yang juga sudah join di room meeting hari ini. Pagi ini kita punya sesi ketiga gitu ya dari rangkaian pembekalan penulisan karya ilmiah psikologi gitu. Nah, hari ini khusus kita akan refresh gitu ya metode penelitian kuantitatif, pagi ini nanti siang kualitatif gitu. Sebenarnya tujuannya gitu untuk mengingatkan kembali metode penelitian yang mungkin nanti bisa teman-teman pakai waktu mengerjakan skripsi gitu kan sesuai dengan topik penelitian skripsi masing-masing. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan gitu ya di tengah jalan, di tengah sesinya Pak Ari menyampaikan materi, boleh diketik di chat box gitu supaya nggak kelupaan. Atau kalau mau disampaikan langsung, nanti di akhir sesi kita bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang mau dikonfirmasi ke Pak Ari gitu ya. Mungkin tanpa berpanjang-panjang gitu ya supaya efektif juga hari ini. Silahkan Pak Ari, boleh dimulai. Ya. Terima kasih Bu Dian selaku Sekprodi Psikologi UMM yang terus berkarya ya ini ya memberikan layanan pendidikan pada mahasiswa psikologi. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ari Firmanto. Alhamdulillah masih tercatat sebagai dosen psikologi UMM. Mungkin beberapa pernah ketemu dengan saya atau jangan-jangan baru kali ini ya ketemu kali ini ya. Sesuai dengan jadwal bahwa kita hari ini ingin apa istilahnya refresh kemudian memahami secara ringkas tentang metodologi penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu pendekatan ya, salah satu metode, salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang sebetulnya masih ada dua lagi, yakni kualitatif dan mixed method ya. Jadi ada guyonannya, ada kuantitatif, kualitatif dan kuantilatif atau kualitatif. Begitu. Mixed method. Nah, apakah mixed method itu bisa dilakukan? Oh, bisa, sangat bisa. Dan kakak tingkat Anda kemarin juga sudah melakukannya itu ya. Dan sudah ujian, alhamdulillah sudah lulus, tinggal wisuda. Nah, jadi kita berharap yang hadir di sini bisa memahami apa yang sedikit saya paparkan nanti, dan tentunya di tahun ini bahkan atau di tahun 2022 Anda sudah lulus semua. Amin. Ya, perkenankan saya akan share materi. Nanti materi ini akan saya filenya saya serahkan ke Bu Dian ya, ke Bu Dian bisa dipergunakan nanti. Ya, sudah tampak ya ini ya. Ya, Pak. Boleh di slideshow kali Pak, biar Oke. Biar full ya. Oke. Sudah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, mahasiswa psikologi yang berbahagia. Metode penelitian kuantitatif ini menjadi salah satu metode atau pendekatan yang digunakan dalam
lakukan penelitian yang ujungnya dilaporkan sebagai karya ilmiah atau sebagai skripsi. Nah, saya mencoba meringkas sepadat-padatnya. Ada 3 pertanyaan besar di sini ya. Frequently asked question ini maksudnya ya. Yang pertama, apa sih penelitian kuantitatif itu? Nah, itu berarti bicara tentang ciri-ciri ya nanti ya, bicara tentang ciri-ciri. Kemudian yang kedua, kapan seorang peneliti itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Nanti pertanyaan yang siang nanti pun juga akan demikian. Kapan peneliti harus menggunakan pendekatan kualitatif? Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik tentunya ya. Bagaimana menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Nah, pertanyaan pertama. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami ini ya, kalimatnya sedikit ini. Pendekatan penelitian kuantitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala penelitian berdasarkan respon yang dikuantifikasi. Nah, jadi ada kata-kata kuantifikasi. Apakah itu? Yakni angka atau numerik. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu identik dengan angka, dengan numerik, ya, tidak ada narasi-narasi dan sebagainya. Nah, itu identiknya begitu. Jadi betul-betul angka nanti yang dicari, diolah, dilaporkan, itu angka. Nah, jadi pendekatan kuantitatif yakni proses mengumpulkan, menganalisa, kemudian dari analisa itu ditemukan pola-pola, mungkin kecenderungan ya, gitu ya, rata-rata, prosentase gitu ya, membuat ramalan-ramalan atau menguji hubungan sebab akibat, dan yang utama yakni yang tidak dimiliki oleh metode yang lain yakni ke populasi yang lebih luas. Nah, saya lanjutkan di sini. Kemudian kapan ya mahasiswa atau kita itu menggunakan pendekatan kuantitatif? 1, bila peneliti memiliki ide penelitiannya itu, saya ingin menggambarkan tentang kemampuan intelektual individu yang diasuh oleh single parent. Wah, misalnya seperti itu. Atau saya ingin menggambarkan, mendeskripsikan kinerja karyawan yang digaji di bawah UMR. Wah, seperti apakah itu? Nah, saat ketika peneliti memiliki ide atau maksud penelitian semacam itu, maka peneliti lebih tepat bila menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Atau yang berikutnya, misal ya, peneliti memiliki ide gini, apakah ada ya hubungan antara birth order, urutan kelahiran, itu dengan kemandirian. Wah, itu berarti sudah peneliti nggak boleh pakai kualitatif, sudah salah besar itu. Karena peneliti sudah memiliki hipotesis, sudah memiliki dugaan awal yang harus diuji. Nah, diuji itulah harus menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, yang ketiga ini ya.
tak miring ini tentunya sudah dipaparkan di hari kemarin ya, di tanggal 18 kalau nggak salah ya ini ya. Nah, saya mencoba mengkaji yang keempat, 5, dan 6 ini. Nah, tapi yang pertama saya sebutkan dulu. Bagaimana sih menggunakan penelitian kuantitatif itu? Yang pertama, peneliti harus mengidentifikasi masalah penelitian. Saya lanjutkan dengan dukungan referensi, dengan dukungan literatur. Itu wajib. Ya. Jadi penelitian kuantitatif itu wajib harus ada dukungan literaturnya. Ada referensinya. Tidak berupa imajiner, awang-awang, atau impian gitu ya. Tidak. Harus masalah penelitian itu memiliki dukungan literatur, memiliki kajian pustaka. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menggunakan penelitian kuantitatif. Peneliti harus menentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini nanti yang menjadi rambu-rambu ya, menjadi rambu-rambu dalam peneliti menyelesaikan penelitiannya tersebut. Nah, 1, 2, 3 setelah dilakukan, karena di situ bicara tentang teori gitu ya, konsep, latar belakang, kajian tur, kajian pustaka, kemudian metode gitu ya, metode penelitian. Nah, di sini di metode penelitian ini salah satunya yakni alat ukur. Namanya kuantitatif, angka itu harus memiliki jaring, memiliki pancing, memiliki apa ya, alat penangkap gitu ya, penangkap data berupa alat ukur. Nah, nanti detail akan kita bahas. Jadi bila mahasiswa itu melakukan penelitian kuantitatif, sudah harus berpikir bahwa saya nanti akan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur tentunya akan menghasilkan data berupa angka. Yang berikutnya, setelah alat ukur diperoleh, alat ukur di apa istilahnya mahasiswa itu ya, disebarkan gitu ya, disebarkan, maka peneliti akan mendapatkan himpunan data, yang data itu harus dikelola, ditata gitu ya, barulah dianalisis. Nah, analisis ini kan mengingatkan kita pada materi kuliah yang sungguh menyenangkan ya, yakni statistik gitu ya. Di situ ada, mungkin masih ingat ya, alat analisis yang diperkenalkan oleh dosennya, mungkin ada SPSS gitu ya. Kalau Lisrel enggak ya, gitu. Kemudian JASPI gitu ya, yang JASPI itu alat analisis yang simpel menurut saya ya, tapi butuh kekuatan komputer yang mumpuni, karena ketika kita sudah memasukkan data, sudah tinggal perintah klik itu sudah keluar nilai R-nya, nilai F-nya, bahkan grafiknya, simpel sekali dan sesuai dengan apa ya, pedoman dari APA, cara penyajian hasilnya.
Nah, yang kelima tadi ya, penyajian hasil ya. Melaporkan mahasiswa atau peneliti setelah menganalisa data itu harus dilaporkan. Nah, biasanya dilaporkan atau dituliskan itu kan ambil dari SPSS-nya atau ambil dari JASP-nya itu langsung kopas ke naskah skripsinya gitu ya. Nah, itu amat sangat tidak disarankan gitu ya. Amat sangat tidak disarankan karena pasti tidak sesuai ya. Pasti tidak sesuai dengan word kita atau skripsi kita. Nah, bisa Anda buktikan kalau Anda mengkopas dari outputnya SPSS berupa tabel gitu ya, kemudian Anda paste-kan di Word Anda, tentu hurufnya akan berbeda. Kalau di SPSS mungkin semacam Calibri atau Arial gitu. Nah, kalau skripsi kita kan Time New Roman ya, berarti sudah berbeda. Nah, jadi harus diolah dulu lah ya, harus ditata dulu. Nah, selanjutnya setelah melaporkan itu tidak sekedar output di paste atau dituliskan di naskah skripsi, tidak, tapi harus diberikan evaluasi di situ. Apa, oh ini signifikan, ini tidak signifikan, oh ini negatif, oh ini nilainya di bawah alfa atau di atas alfa dan sebagainya. Nah, itu perlu ya. Jadi tidak ya sudah seolah-olah ini loh outputnya, sudah bacaan sendiri. Oh enggak. Tapi peneliti atau mahasiswa harus memberikan penjelasan ya, memberikan evaluasi dari output analisanya. Nah, yang terakhir adalah di dalam kuantitatif harus ada kesimpulan. Ya, harus ada kesimpulan. Kesimpulan itu dalam rangka menunjukkan bahwa penelitian kita ini bisa menjawab masalah penelitian atau tidak. Bila sudah menjawab, apa yang perlu dilakukan. Bila belum dapat menjawab, apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Nah, saya lanjut di sini. Nah, yang tadi ya, yang nomor 4 tadi ya, mengumpulkan data dan alat ukur. Nah, saya coba membagi tiga besar ya, tiga besar yang biasa dilakukan ketika mahasiswa atau peneliti sudah sampai tahap pengumpulan data. Yang pertama, ada adaptasi, kemudian ada penyusunan alat ukur baru, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adopsi. Nah, apa ini perbedaannya ini? Nah, di sini adaptasi itu artinya peneliti itu apa ya istilahnya ya? Meminta izin, ya tentu ya harus ya, meminta izin atau peneliti itu menggunakan, ya, saya lanjut. Peneliti itu menggunakan alat ukur orang lain yang sudah ada, yang sudah valid, ya, tetapi tidak serta-merta bisa digunakan, harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Gampangnya adalah kita menggunakan alat ukur luar negeri, tentunya berbahasa asing ya, in English atau bahasa lainnya. Nah, itu harus kita harus kita adaptasi.
sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, maka alat ukur itu harus diadaptasi, rak, dan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, saya mulai. Yang pertama, kita harus minta izin dulu pada yang empunya, pada pemiliknya. Diizinkan enggak? Nah, kalau enggak diizinkan, ya sebaiknya jangan ya. Itu apa ya, pembajakan lah, bisa dikatakan pembajakan. Jadi pertama minta izin. Bila sudah diizinkan, cek dulu dasar konseptual alat ukur tersebut, alat ukur asing tersebut, itu sesuai dengan tema penelitian kita atau tidak. Itu harus kita perhatikan itu. Bila dasar konseptualnya sudah berbeda, walaupun sama-sama mengukur, katakanlah ya, intelijensi gitu ya, intelijensi, tetapi si empunya menggunakan konsep mental ability misalnya, mental ability, sedangkan kita memiliki konsep yang lain berdasarkan kognitif, kemampuan atau perkembangan kognitif gitu. Nah itu nggak matching ya, nggak matching digunakan. Jadi penggunaan alat ukur itu menjadi sesuatu yang salah gitu. Nah kemudian diadaptasi itu juga harus dicek dulu ya, aspek-aspeknya, mungkin kalau ada aspek atau dimensinya gitu. Cek kemudian validitas dan reliabilitasnya, nilainya gitu. Dan kita harus melakukan apa istilahnya, menerjemahkan dari bahasa, katakan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya tentunya oleh penterjemah tersumpah ya, yang disumpah ya, gitu. Nah, setelah dari bahasa Indonesia, kemudian diuji keterbacaannya, diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris, ke bahasa asalnya. Istilahnya translate to translate. Nah, itu kan sudah berapa tahap ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia kemudian ke bahasa Inggrisnya lagi, sesuai enggak dengan alat ukur yang awal. Nah, setelah itu baru peneliti melakukan revalidasi. Nah, saya katakan, ini komen pribadi saya, sebuah penelitian yang alat ukurnya menggunakan adaptasi, itu adalah penelitian yang boros. Yang boros. Boros waktu, boros biaya, boros tenaga. Gitu ya. Jadi adaptasi sendiri sebetulnya sebuah penelitian tersendiri itu. Nah, jadi Anda bolehlah kalau ingin melakukan penelitian adaptasi, nah itu menjadi penelitian tersendiri. Nah, oke, adaptasi sudah, saya geser yang berikutnya, yakni penelitian kuantitatif, penelitinya menyusun alat ukur sendiri. Ya, ada kan ya, begitu ya, menyusun alat ukur sendiri. Jadi, loh kenapa? Mungkin karena tidak ada izin dari pemilik alat ukur, atau alat ukurnya memang belum ada gitu ya. Jadi menyusun, atau subjeknya spesifik. Nah, subjeknya memiliki kriteria spesifik. Nah, maka peneliti menyusun alat ukur tersendiri. Nah, menyusun alat ukur baru itu tahapannya juga hampir mirip-mirip lah dengan adaptasi. Bahwa peneliti ini yang saya tuliskan di sini itu adalah langkah-langkah metodologis yang
apa ya istilahnya, yang disarankan oleh APA, oleh jurnal-jurnal internasional, bahwa alat ukur baru itu harus memenuhi validitas konten dan validitas konstruk. Wah, apa ini validitas konten ini ya? Validitas konstruk ini ya. Nah, ini kalau nggak salah ini sudah ada di mata kuliah konstruksi alat ukur ini. Validitas konten ya, validitas konstruk itu diperoleh bisa melalui expert judgment. Jadi ketika peneliti sudah menyusun butir-butir, menyusun item-item gitu ya, maka peneliti akan membawa atau menunjukkan atau mengkoreksikan lah kepada ahli di bidangnya. Tentunya salah satu harus ada bidang bahasa. Apakah butir-butir yang disusun itu secara bahasa Indonesia sudah baku atau tidak. Kemudian ahli yang lain tentunya ahli psikologi ya. Atau kalau alat ukurnya spesifik ya harus psikolog yang memiliki keilmuan yang spesifik ya. Gitu. Kemudian dilakukanlah internal konsistensi, uji internal konsistensi. Ini maksudnya apa internal konsistensi ini? Adalah bahwa keseluruhan butir tersebut memang merujuk pada satu variabel atau tidak. Ya. Jadi setelah uji coba internal konsistensi, itu peneliti akan mengetahui bahwa butir-butir mana yang konsistennya untuk mengukur variabel tersebut itu kecil. Nah, itu harus dibuang. Nah, yang memenuhi ya lanjut gitu ya. Nah, sampai tahap expert judgment dan internal konsistensi ini biasanya alat ukur itu sudah berguguran. Butir-butir itu sudah berguguran. Bila gugurnya itu ekstrim gitu ya, ekstrim itu maksudnya banyak yang gugur atau salah satu aspeknya tidak terwakili oleh butir, ya maka kita harus mengulang dari awal, memenuhi butir-butir tersebut dulu. Mengulang validitas konten dan konstruk, expert judgment, dan internal konsistensi. Gitu. Nah, setelah lolos di situ, maka kita akan melakukan analisa faktor. Nah, tapi untuk S1 kayaknya nggak tahu ya apa sampai ini ya. Jadi analisa faktor ini untuk menghitung bobot atau peran atau mungkin ada yang mengatakan sumbangan butir terhadap faktornya atau peran atau sumbangan faktor terhadap variabelnya. Nah, kita menggunakan analisa faktor. Baik itu exploratory factor analysis, EVA, atau CFA, confirmatory factor analysis. Itu ya. Nah, sabar ya, ini memang begitulah ya kuantitatif itu ya. Yang selanjutnya yakni tes retest. Tes retest ini dalam rangka mengetahui reliabilitas. Ya, mengetahui reliabilitas. Tes retest ini adalah uji reliabilitas yang paling tinggi. Nah, biasanya kita akan menggunakan Cronbach alpha ya. Nah, boleh juga reliability menggunakan Cronbach alpha. Baik, keempat yang terakhir pada bagian terakhir di nomor 4 ini adalah adopsi. Nah, apa adopsi itu? Ya, sesuai dengan
apa ya istilahnya gitu ya, menggunakan instrumen atau alat ukur yang telah ada, tentunya sudah baku dan terstandar ya, ada nilai validitas dan reliabilitasnya, dan seizin penyusunnya atau royalti. Nah, yang bebas royalti ini biasanya alat ukur yang ada di skripsi gitu ya, alat ukur yang ada di skripsi. Nah, bila peneliti menggunakan cara ini, maka peneliti berkewajiban menuliskan sitasinya bahwa instrumen yang digunakan adalah nama instrumennya apa, dalam kurung penyusunnya siapa. Harus dituliskan itu sebagai wujud etika ya, etika dalam karya ilmiah. Nah, begitu. Oke, saya lanjut ya. Setelah 5 dan 6 ini mungkin stop dulu, mungkin ada pertanyaan biar nggak kejauhan. 5 dan 6 saya gabung ini ya. Menganalisis ya, tadi ya. Yang kelima yakni menganalisis, menafsirkan. Kemudian yang keenam adalah pelaporan data. Pelaporan data. Nah, pada tahap ini maka peneliti yang dilakukan pertama yakni menyiapkan data. Menyiapkan data itu artinya apa ya? Menata ya, menyusun angka-angka dari jawaban subjek itu ke dalam apa ya, tabulasi yang ringkas untuk siap dianalisis. Nah, kalau SPSS maupun JASPI itu ya pakai Excel bisa ya. Tapi kalau Lisrel program R itu biasanya menggunakan script, menggunakan notepad, atau kita harus mengkopas, mengisikan di aplikasinya secara langsung. Nah, ini yang menyiapkan data. Kemudian yang kedua, jangan lupa ini ya, analisa deskriptif. Apa maksudnya? Pada kuantitatif itu dikenal analisa deskriptif dan analisa inferensial. Ya, analisa deskriptif dan analisa inferensial. Kalau yang deskriptif itu bicara tentang min, rata-rata ya. Min, rata-rata, standar deviasi, persen, itu yang jamak digunakan. Atau jumlah gitu ya, atau jumlah gitu ya. Nah, itu harus ditampilkan menjadi sesuatu yang menarik ya. Biasanya sih orang akan menggunakan tabel atau grafik untuk menampilkan hasil analisa deskriptif. Nah, setelah analisa deskriptif dilakukan, ini dalam rangka melengkapi hasil ya. Kalau deskripsi kan ada bagian hasil ya. Di situ harus ada lah gambaran atau deskripsi dari apa sampel maupun variabelnya harus ada lah itu ya. Minimal adalah min dan standar deviasi. Kemudian yang keempat, ketika kita masuk kepada pengujian hipotesis atau tadi saya katakan analisa inferensial ya, maka peneliti sudah harus membayangkan uji asumsi parametrik bahwa data kita itu bisa parametrik, bisa non-parametrik. Itu akan berdampak pada alat analisa yang digunakan. Kalau korelasi pada data parametrik, kita menggunakan person atau product moment.
Tetapi kalau datanya tidak parametrik, salah bila kita menggunakan persen. Kita harus menggunakan Spearman. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau nggak ingat ya sekarang diingatkan. Nah, lanjutnya adalah, ini saya kebalik ini kayaknya ya. Validitas, reliabilitas ini yang di atas tadi ya. Di atas tadi ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ada, sebentar. Ini ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Boleh Pak, kalau berarti untuk pertanyaan kali. Kalau misalnya ada, Nggih. boleh disampaikan langsung, open mic, atau di chat box juga boleh. Saudara sekalian, mudah-mudahan masih on ya. Baik Wifi atau internet Anda maupun Anda sendiri, mudah-mudahan masih on. Adakah Masih ya? yang mau bertanya? Oh, masih on. Oke. Nggih. Saya lanjutkan. Ya. Prinsip umum di dalam kuantitatif ya, itu pada analisa data harus dilakukan analisa deskripsi dan analisa inferensial atau pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu peneliti sudah memiliki dugaan awal gitu ya, secara konseptual berdasarkan kajian literaturnya. Peneliti menduga bahwa masa kerja itu akan mempengaruhi gaji yang dibawa UMR itu akan mempengaruhi kinerja karyawan. Itu konseptualnya. Nah, itu akan diuji ya berdasarkan pengambilan data itu, dianalisa, terbukti enggak ya secara empirik pada sampelnya itu, dugaan-dugaan awal peneliti itu terbukti atau enggak. Nah, itu yang dimaksud uji hipotesis. Hasil dari uji hipotesis itu ada dua, signifikan, tidak signifikan, berbintang atau tidak berbintang. Ya, kalau bintang 1 signifikan pada taraf 5% ya. Bintang 2 signifikan pada taraf 1%. Kalau bintang 3 signifikan pada taraf 0,001. Jadi 0,1%. Nah, kalau bintang 7 tidak ada. Nah, ketika pengujian hipotesis itu signifikan, maka H1, H alternatif, H kerja diterima. Ketika tidak signifikan, H0, H nihil diterima. Ya, ini diperhatikan ya, jangan salah ya. Nanti kalau salah malu ini ya. Kalau salah malu. Nah, ini saya catat ini. Saya catat mumpung ingat waktu nulis ini ya. Saya pernah menjumpai peneliti melaporkan bahwa hasil uji korelasi ditemukan bahwa ada hubungan negatif antara X dengan Y. Artinya bahwa tidak ada korelasi. Nah, itu salah ya. Itu salah. Ya. Jadi jangan pernah katakan itu ya. Itu salah. Korelasi itu pasti ada dua arah. Korelasi negatif dan positif. Pasti dua arah, ya, negatif atau positif. Negatif itu kaidah sederhananya ya, begini. Bila X rendah,
Y tinggi, atau X tinggi, Y-nya rendah. Nah, itu negatif. Jadi bertolak belakang. Kalau positif, itu searah. Ya, X-nya tinggi, Y-nya tinggi. X-nya rendah, Y-nya rendah. Gitu ya. Nah, saya ulang bahwa korelasi negatif sama dengan tidak ada korelasi. Itu adalah sesuatu yang salah. Ya, salah. Nah, ini saya lanjutkan ini. Kesalahan tapi kaprah. Ya, apa ya maksudnya ya? Kesalahan tapi dianggap sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa dan diterima. Nah, ada anggapan yang pertama, ada anggapan bahwa analisa deskripsi lebih mudah daripada analisa inferensial. Wah, saya malah lebih menyukai analisa inferensial, pengujian hipotesis, daripada deskriptif. Deskriptif itu sangat-sangat luas. Kita tidak hanya menghitung min, prosentase, standar deviasi dalam satu konteks saja, tapi bisa dengan berbagai konteks. Ya, istilah Indonesianya tabulasi silang, cross step. Cross step itu, aduh ampun ya, itu sesuatu yang dikatakan sederhana. Padahal analisa deskripsi itu, contoh, bila kita membuat diagram batang ya, grafik berupa batang, sesuai EPE itu tidak hanya sekedar menunjukkan nilai jumlah atau min, rata-rata atau prosentase, tidak. Tapi di situ harus ada errornya, harus ada standar errornya. Standar error barnya itu bisa dari error value atau standar error atau confidence interval. Waduh, apalagi itu ya namanya. Jadi analisa deskripsi itu saya katakan salah kaprah bila lebih mudah daripada analisa inferensial. Yang berikutnya, analisa deskripsi itu diabaikan atau bahkan tidak dilakukan. Nah, ini nggak boleh. Walaupun penelitiannya itu bertujuan menguji hipotesis ya, inferensial, tapi deskripsi harus tetap dilakukan. Kenapa sih demikian? Itu untuk melihat kualitas atau apa namanya ya, ya, halo, saya lanjut ya. Analisa deskripsi ini ketika dilaporkan itu untuk menunjukkan kualitas dari sampel yang kita gunakan. Apakah sampel kita itu representatif atau tidak? Itu dilihat dari deskripsinya. Jadi harus ada ya deskripsi dari sampel kita atau variabel kita itu harus ada. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ya mungkin karena kita berbeda referensi ya, bisa jadi kita memiliki pemahaman yang berbeda tentang nomor 3 ini, yakni tryout terpakai. Jadi tidak ada namanya tryout terpakai. Tryout ya tryout, tidak ada tryout ya tidak ada tryout. Gitu. Terpakai, masa data uji coba dijadikan data empirik untuk pengujian hipotesis. Loh, kan ya berarti hipotesisnya hipotesis tryout gitu ya.
Analisanya analisa tryout berarti, karena itu data tryout. Enggak ya. Ya tryout, tidak tryout ya tidak tryout gitu aja. Nah, kemudian ini tentang istilah ya, yang keempat ini ya, blueprint. Nah, blueprint itu mungkin sebagian besar menganggap blueprint itu ya butir-butir itu loh yang tabel bahwa faktor ini butir nomor berapa aja atau aspek 2 itu butir berapa saja, itu dianggap blueprint. Oh, bukan ya. Bukan. Blueprint itu kan kalau bahasa Indonesianya cetak biru, kalau di teknik itu kan bagan ya, gambar bagan ya, gambar bagan. Jadi blueprint itu ya keseluruhan dimulai dari tadi saya sebutkan content validity, construct validity, itulah dari awal konsep tentang variabel itu adalah blueprint sampai dengan analisa faktor dan reliabilitasnya, itu blueprint. Jadi sebaran item itu bagian dari blueprint. Nah, ini istilah-istilah saja. Nah, kemudian kesalahan yang kaprah, nah yang kelima, yakni setelah peneliti mengambil data, peneliti serta-merta langsung analisa untuk menguji hipotesis. Tidak boleh demikian. Uji asumsi klasik harus tetap dilakukan. Apa itu setelah ini nanti ya? Ada normalitas, homogenitas, dan sebagainya. Nah, jadi uji asumsi harus dilakukan. Apalagi kalau regresi ya. Regresi itu agak ribet, agak rewel lah regresi itu ya. Jadi ada uji heteroskedisitas, ada linearitas. Apalagi kalau multi regression ya, regresi ganda itu ada multikolinearitas, autokorelasi. Waduh, apalagi itu. Senang pokoknya kuantitatif itu. Nah, yang keenam, ini mungkin hal yang bersifat traumatik ya. Banyak peneliti menganggap kalau hasil uji hipotesisnya tidak signifikan, itu berarti penelitiannya salah, bukan ya? Atau analisanya salah, bukan ya? Atau konseptualnya salah, itu juga bukan. Tidak signifikan itu menunjukkan bahwa secara empirik ya, secara empirik pada sampel ini memang tidak terbukti. Hipotesisnya tidak terbukti. Dan itu sah. Enggak apa-apa. Masa seluruh penelitian harus signifikan? Kan enggak juga. Boleh, tidak signifikan itu boleh. Bahkan tidak signifikan itu untuk kasus tertentu malah memberikan pemutakhiran informasi. Contoh, saya melakukan replikasi penelitian, yakni penelitian saya yang terdahulu, sekarang saya teliti lagi dengan subjek yang berbeda dengan sampel yang saat ini. Setelah saya uji, hasilnya tidak signifikan. Artinya, kesimpulan atau hasil penelitian saya yang terdahulu sudah tidak terbukti sekarang ini. Gitu ya. Jadi tidak signifikan itu jangan dianggap terus, wah salah ini, sampai ada, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya pada Anda ya, sampai ada kejadian bagaimana caranya biar signifikan. Wah, itu yang nggak boleh ya, itu yang nggak boleh. Jadi ya penelitian itu harus jujur lah, harus apa adanya, semacam
hubungan Anda dengan teman dekat Anda itu kan harus jujur apa adanya gitu ya. Oke. Sekarang langkah-langkahnya di dalam uh, di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, setelah tujuan kemudian hipotesis sudah disusun ya, maka peneliti harus menetapkan metode pengambilan datanya semacam apa. Kalau dulu penelitian yang terdahulu gitu ya, itu door to door bahkan itu ya, menyebarkan instrumen itu satu persatu, mencari subjeknya satu persatu. Tetapi dengan seiring kemajuan teknologi, wah itu sangat dimudahkan ya, metode pengambilan data ini sangat dimudahkan ya itu ya. Pakai GForm gitu ya, atau aplikasi yang lain ya, pakai Android gitu ya. Nah, kemudian instrumen tentunya harus yang sudah baku. Bila tidak baku, harus dibakukan, harus diuji baku dulu. Karena hasil analisa bisa dikatakan valid, ya, sah, bila diperoleh dari instrumen yang baku. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ada penjelasan tersendiri ini nanti. Menentukan subjek. Subjek kita itu kan memiliki kriteria tentu ya, memiliki kriteria ya. Usia mungkin, jenis kelaminnya mungkin, atau pendidikannya, atau golongannya, atau statusnya mungkin ya. Nah, itu subjek harus kriteria dari subjek itu harus dipenuhi dulu. Maksudnya ditetapkan dulu. Kemudian tentang jumlah. Nah, jumlah ini biasanya kebalik. Kita tidak menentukan jumlah dulu, tetapi menemukan dan menetapkan populasinya. Populasi penelitian ini siapa? Misal, universitas di Kota Malang, itu populasinya. Nah, berikutnya adalah kita mundur ya, kita baca dari samping kanan itu. Kita mundur. Oh, samplingnya atau teknik pengambilan sampelnya kita gimana? Oh, saya ambil 1% dari masing-masing universitas di Kota Malang. Universitas di Kota Malang itu katakanlah ada, mungkin saya masih hafal ini ya, sekitar 53 lah, termasuk sekolah tinggi. Ada 53 perguruan tinggi di Kota Malang. Nah, maka saya akan mengambil 1% dari situ, dari tiap-tiap perguruan tinggi. Nah, berarti teknik samplingnya namanya adalah apa? Proporsional kuota sampling. Gitu. Bukan karena populasinya di Kota Malang, perguruan tinggi di Kota Malang, sudah saya nekat, saya menggunakan total sampling. Waduh, berapa ribu yang harus kita teliti ya, nggak mungkin lah. Makanya harus ada namanya sampel. Kalau dulu di kelas saya contohkan ya, sampel itu seperti apa sih gitu ya, nanti setelah slide ini. Nah, langkah berikutnya kembali lagi ya, instrumennya kalau sudah baku ya sudah kita menggunakan cara adopsi ya sudah kita sebutkan nama instrumennya apa,
kemudian penyusunnya siapa, tahun berapa, tanpa kita melakukan uji baku lagi. Nah, langkah ini mendeskripsikan data ya, itu ya tadi sudah saya sebutkan, ini menunjukkan kembali bahwa subjek harus dideskripsikan, variabel itu juga harus dideskripsikan, X dan Y-nya juga harus dideskripsikan. Gitu. Nah, ini ada notasi M. M ini min. F itu apa F? Oh ya, saya mendengar frekuensi. Kemudian S kecil atau kalau di EBE itu ya dikenal S sama S kecil dan SD, standar deviasi, prosentase, error bar, cross step, ya, dan sebagainya. Ya. Maaf. Nah, ini khusus penjelasan yang apa namanya tentang sampling. Nah, langsung saya bagi dua ya. Ada kiri probability sampling dan yang kanan non probability sampling. Nah, probability sampling itu nanti ujungnya ke parametrik pasti. Kalau non probability pasti ujinya adalah non parametrik. Nah, jadi diingat-ingat. Kalau probability itu nanti parametrik, kalau non probability itu non parametrik. Nah, sama-sama nonnya. Nah, saya menggambarkan di sini. Di tengah ini ada lingkaran besar. Populasi itu namanya ya. N-nya N besar. Itu populasi. Coba imajinasikan itu adalah perguruan tinggi di Kota Malang. Ya, perguruan tinggi di Kota Malang. Kemudian saya mengambil data itu tidak keseluruhan dari N yang besar ini. Kalau N yang besar ini saya ambil semua datanya, maka teman-teman saya sudah wisuda, sudah lulus, saya masih belum selesai mengumpulkan data. Ya, jadi masih capek mengumpulkan data. Nah, untuk itu di kuantitatif ada namanya sampling. Sampling itu ya ini teknik menentukan sampel yang akan diambil datanya, yang akan diteliti dengan tujuan generalisasi. Nah, saya ulangi lagi. Dari lingkaran besar ini, ya, saya mengambil satu sampel, ya, mengambil satu bagian, itu akhirnya menjadi sampel di sebelah kiri sendiri ya, N kecil, ya. Kemudian N kecil itu saya ambil datanya, saya analisa, saya uji hipotesis, signifikan, katakan gitu ya, signifikan, maka hasilnya itu saya generalisasi, panah putih itu ya, panah putih, ke populasi. Nah, ini saya contohkan kalau di kelas saya dulu itu saya contohkan gini. Kita tentu pernah cek darah ya, mengetahui golongan darah kita. Golongan darah kita, kemudian kita cara ngeceknya itu kan cukup ditusuk jari manis kita gitu ya, diambil beberapa tetes,
kemudian diperiksa dengan preparat, disebutkan, oh, golongan darah Anda adalah B. Maka seluruh darah di tubuh kita itu golongan darahnya adalah B. Ya, itu namanya generalisasi. Bukan, halo? Ya, bukan yang diambil darahnya jari manis, golongan darah B, berarti jari jempol nanti golongan darahnya lain. Enggak, ya sama. Gitu ya, sama. Itu namanya generalisasi. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, non-probability sampling, ini menunjukkan bahwa populasi itu memiliki keragaman. Yang apabila diambil salah satu bagiannya, itu tidak representatif. Ya, tidak representatif untuk menjelaskan populasinya. Jadi, berbeda dengan yang sebelah kiri probability sampling, seluruh subjek memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti, tetapi yang non-probability sampling tidak seluruh subjek memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampling, untuk dijadikan sampel. Nah, jadi berbeda ini ya, karakteristik di probability sampling itu seluruh subjeknya memiliki ciri-ciri yang sama. Sehingga ketika peneliti memilih random sampling itu bisa. Berbeda dengan non-probability, nggak bisa, kriterianya berbeda-beda. Nah, sehingga analisanya nanti non-parametrik. Nah, ujungnya begitu. Saya lanjutkan langkah yang berikutnya. Nah, di sini dikenal namanya uji asumsi. Nah, saya mengulang ya, uji asumsi. Uji asumsi itu ada parametrik, ada non-parametrik. Parametrik, ciri-cirinya, datanya normal, datanya kontinum, kemudian menggunakan probability sampling. Itu kalau parametrik, itu harus kita uji. Ya, normalitas tentunya harus kita uji dulu. Kalau data kita nggak normal, ya kita cari yang normal, baru kita uji parametrik. Tapi kalau data kita memang keseluruhan tidak normal, ya data itu kita uji dengan non-parametrik. Kalau korelasi, saya sebutkan tadi ya, kalau parametrik kita menggunakan person atau product moment, kalau non-parametrik kita menggunakan Spearman. Kalau uji beda, kita menggunakan t-test atau ANOVA gitu ya, kalau parametrik. Kalau non-parametrik, kita menggunakan chi-square atau ada yang mengatakan chi-square gitu ya. Nah, kemudian linearitas, homogenitas, autokorelasi dan multikolinier itu uji asumsi yang digunakan apabila peneliti menggunakan regresi, pendekatan analisa regresi. Nah, apalagi kalau multi regression. Nah, itu harus menggunakan ini, gitu ya. Harus menggunakan uji asumsi ini. Sedikit saya singgung tentang uji hipotesis. Ini penjelasan sederhana aja ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan cepat ini. Kalau korelasi disimbolkan itu X dengan Y. Nah, begitu ya. Kalau t-test, Y ditinjau dari X. Nah, gitu ya. Misal,
korelasi, hubungan, yang gampang ya, tapi jangan digunakan ini ya. Contoh ini jangan digunakan. Hubungan durasi belajar dengan prestasi X dan Y. Kemudian kalau Y ditinjau dari X, perbedaan prestasi ditinjau dari panjang pendeknya durasi belajar. Nah, sedangkan regresi itu menguji besarnya pengaruh X terhadap Y. Kira-kira begini. Pengaruh durasi belajar terhadap prestasi. Nah, mungkin berapa jam, sekian jam gitu ya. Nah, kalau ANAVA, Y ditinjau dari XN. Loh, apa itu Pak? XN itu. Nah, Anda lihat, kalau t-test itu hanya 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Nanti 2 kelompoknya lebih lanjut adalah apakah independen, apa correlated, gitu ya, atau berpasangan. Nah, itu ada 2 t-test ya. Jadi t-test itu hanya 2 kelompok saja. Berbeda dengan ANAVA. Ketika kelompok pembandingnya itu lebih dari 2, maka t-test tidak bisa digunakan. Kita harus menggunakan ANAVA. Nah, kita harus menggunakan ANAVA. Misal, perbedaan prestasi ditinjau dari angkatan atau tahun masuk. Nah, tahun masuk misal 2018, 2019, 2020, misal begitu. Nah, kalau ANAKOVA bagaimana ANAKOVA ini? Nah, ANAKOVA yakni perbedaan Y ditinjau dari XN, jadi X-nya lebih dari 2, maaf, dengan mengendalikan Z. Nah, dengan mengendalikan Z. Misal, ya. Tapi Z-nya ini nanti berupa kategori, ya, kategorikal. Misal, perbedaan prestasi ditinjau dari angkatan 2018, 2019, 2020 dengan mengendalikan jenis. Nah, begitu ya. Itu ANAKOVA. ANAVA itu analisis varian, kalau ANAKOVA itu analisis kovarian. Ya, ada ko-nya. Kemudian MANOVA. Ya, MANOVA ini bila Y atau variabel dependennya, ya, variabel dependen, variabel terikatnya lebih dari 1. Begitu. Oke. Nah, menuliskan atau melaporkan hasil analisa statistik dalam karya ilmiah khususnya skripsi ya. Saya sebutkan di sini. Yang pertama, hasil analisa dapat disajikan dalam bentuk narasi. Narasi itu kata-kata ya. Tabel atau grafik. Nah, kok begini ya? Sebentar. Ya. Hasil analisa dapat disajikan dalam bentuk narasi, kata-kata, kalimat, tabel atau grafik. Nah, tetapi penggunaan tabel atau grafik, penggunaan sajian berupa tabel dan atau grafik hanya digunakan apabila sangat sulit
dilaporkan dalam bentuk narasi. Nah, itu ya. Selama bisa narasi, upayakan narasi. Tetapi bila, wah ini susah, kalau tidak tabel ini susah ini, baru gunakan tabel atau grafik, gitu ya. Atau dengan kata lain, laporan dalam bentuk tabel dan grafik itu lebih mempermudah pembaca memahami, maka gunakan tabel atau grafik. Nah, yang ketiga, penulisan hasil analisa statistik sedapat mungkin, nah ini himbauan dan anjuran ini ya, sedapat mungkin sesuai dengan pedoman APA style. Ya, nanti ada contohnya ini. Nanti ada contohnya. Ya. Jadi penulisan hasil uji hipotesis atau analisa, khususnya uji hipotesis ya, itu harus sesuai dengan pedoman atau menggunakan gaya APA. Nah, seperti ini contohnya. Ini korelasi ya. Yang atas itu adalah parametrik, person ya. Yang bawah Spearman itu non parametrik. Hasil korelasi person ini dalam narasi ya. Hasil korelasi person menunjukkan bahwa ada hubungan positif. Nah, positif negatif ini harus disebutkan ya. Bukan ada hubungan, tidak begitu, tetapi harus disebutkan positif atau negatif. Ada hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja. Kemudian belum berhenti ya, didukunglah oleh angka-angka analisanya. R dalam kurung 112 sama dengan 0,60, P, mestinya miring ini P-nya, sama dengan 0,012. Ya. Yang Spearman ya hampir sama seperti itu ya. Nah, coba Anda lihat penjelasannya yang di bawah. Dalam kedua contoh di atas, angka yang mengikuti R itu menunjukkan DF, derajat degree of freedom, derajat kebebasan. Ya, DF. DF dari mana? Ya, jumlah N kecil itu, sampel itu ya. Itu. Kemudian koefisien korelasi dilaporkan ya, dituliskan menggunakan titik ya, menggunakan titik. Nah, sementara ini masih debatable ya, apakah 0 titik sekian atau nolnya diabaikan. Sebetulnya sih kalau kita merujuk pada outputnya SPSS maupun JASPI, 0 itu tidak dituliskan, tetapi langsung titik gitu ya. Diikuti dengan P value, nilai P. Ya, P itu probability ya. Probability. Ketika nilai P kurang dari 0,001, maka penulisannya langsung menggunakan tanda kurang. Ya, kurang dari gitu ya. Tetapi bila di atas 0,001, maka dituliskan apa adanya. Nah, nilai P dituliskan apa adanya. Nah, selanjutnya saya kurang 15 menit lagi. Contoh t-test. Nah, ini contoh t-test. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan kerja yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan kata lain, P-nya atau hipotesisnya tidak signifikan. Nah, Anda lihat di dalam T-nya itu dituliskan ya, dituliskan DF-nya, degree of freedom-nya tetap dituliskan. Itu.
Ini yang ANOVA. Kalau ANOVA itu notasi yang diperoleh adalah nilai F, mirip dengan regresi. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan kerja yang signifikan antar etnis. Ya. Nah, Anda lihat F di sini, ya, F di sini itu diikuti dengan dua angka, yakni angka pertama itu menunjukkan DF pembilangnya, ya, DF pembilang itu maksudnya kelompoknya, ya, kelompoknya. Kalau pakai contoh ini etnisnya itu ya, etnisnya itu. Kemudian 125 itu menunjukkan jumlah sampelnya, DF sampelnya. Nah, itu ya. P-nya dituliskan lengkap. Kenapa? Karena di atas 0,001. Gitu. Yang terakhir mungkin ini regresi ini ya. Nah, regresi linear berganda itu notasi yang diperoleh yakni F, ya. Tetap F, P, kemudian nilai determinan R kuadrat. Nah, itu biasa ya. Selalu itu yang disebutkan. Yang atas ini adalah regresi berganda parametrik, yang di bawah regresi logistik biner. Ini regresi non parametrik. Nilai yang diperoleh yakni G-square atau chi-square. Nah, bisa diperiksa di situ ya. Sama ya. F hampir mirip dengan ANOVA tadi, disebutkan DF kelompoknya dan DF sampelnya. Gitu. Loh, R kuadrat, R determinan itu dari mana? Kalau di output SPSS pasti ada ya. Atau R yang dikuadratkan. Nah, ini bahan bacaan saya. Ada dari Creswell. Kemudian, nah ini yang terutama yang bawah ini ya. Dari APA. Gitu. Nah, ini ada ringkasan. Tadi dari awal sampai akhir, coba saya buat ringkasan. Ya, saya buat ringkasan seperti ini, mudah-mudahan muncul ini ya. Pause. Muncul. Belum, Pak. Yang muncul apa? PPT-nya balik ke ini. Oke. Berarti saya harus new yang lainnya. Nah, sudah. Ya. Jadi ini ringkasannya ya. Ringkasannya sehingga cepat aja ini. Peneliti atau mahasiswa telah menyusun hipotesis. Kemudian jangan lupa DO harus disusun. Definisi operasional variabel berdasarkan kajian literaturnya ya. Kemudian instrumentasi disiapkan. Tadi ada adaptasi ya atau penyusunan baru. Atau yang ketiga yakni adopsi. Nah, kemudian ciri responden yang representatif itu kurang lebih 150. Tetapi ini dari satu referensi ya, ini ya. Satu referensi aja. Nanti kalau Anda menggunakan tabel Greek itu sudah lain ya. Itu berdasarkan jumlah populasi, sehingga sekian jumlah subjeknya. Nah, ini adalah contoh saja ya. Ini contoh bagaimana menentukan jumlah dari subjek. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan tabulasi dan analisa data. Analisa data tadi kita sebutkan harus ada deskripsi, harus ada inferensial. Kalau pengujian hipotesis, ya ini penting. Kemudian khusus analisa inferensial ada 3,
yakni asosiasi. Asosiasi ini katakanlah hubungan, korelasi gitu ya. Maka outputnya harus ini, harus diperhatikan ya. Ini harus ada nilai koefisien korelasi, nilai P, arah korelasi, scatter plot ini tambahan aja, dan determinan R kuadrat. Nah, kalau komparasi bisa T atau ANOVA, maka nilai T atau nilai F, nilai P, nilai rata-rata penting ya, dan post hoc kalau memang diperlukan di dalam ANOVA. Kemudian pemodelan ya. Pemodelan ini kalau Anda ke ranah uji multi regression gitu ya, multi regression, misal ingin mencari atau menguji apakah hobi membaca itu mempengaruhi prestasi dengan moderasi literasi buku. Nah, misal begitu. Nah, itu masuk di pemodelan. Nah, di sini harus ada nilai F, nilai P, linear plot atau scatter plot, dan persamaannya, persamaan regresinya. Nah, pada analisa inferensial itu harus ada uji asumsi data. Ada yang klasik, ya, yakni normalitas, homogenitas, random sampling, datanya kontinum. Bila memenuhi ini, maka kita menggunakan analisa parametrik. Bila tidak, maka kita menggunakan non-parametrik. Ya, uji asumsi yang regresi yang ini ya, yang heteroskedasitas, multikolinier, dan autokorelasi. Non-parametrik itu ragamnya, ini banyak ya. Yang parametrik ada product moment, tentunya t-test independen maupun related sample t-test gitu ya, ANOVA, regression, dan sebagainya. Nah, sampai pada menguji hipotesis, temuan, dan kesimpulan. Non-parametrik dan parametrik saya tabulasikan seperti ini biar mudah untuk membacanya. Kira-kira demikian data atau file ini saya kirimkan ke Bu Dian, nanti monggo fakultas akan memanage-nya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ari. Sesinya isinya daging semua ini. Kalau dibilangnya banyak intisari yang sudah dirangkum dan disampaikan oleh Pak Ari tentang metode penelitian kuantitatif. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi atau disampaikan tentang metode penelitian kuantitatif, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau boleh diketik lewat chat box. Ini diam karena ngerti atau karena makin bingung? Vigo sudah resen, boleh silakan. Mohon maaf, laptop saya ada webcamnya. Ya, okay. Bisa kan. Mohon izin bertanya soal analisis data itu tadi ya. Jadi semisal apa ada keadaan atau waktu tertentu untuk memilih uji yang kita gunakan. Semisal uji beda itu tadi kan ada t-test sama ANOVA, ada waktu atau keadaan tertentu di mana kita harus memilih salah satu dari itu. Selain parametrik non parametriknya ya Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya. Ya, langsung saja Pak. Ya, Saudara Vigo dan Dimas. Oh, satu ini ya.
Vigo Ada Dimas. orang, Pak. Saya kira 2 orang ya. Ya. Pertanyaannya unik ini ya. Pada kondisi apa kita akan menggunakan t-test atau saya ulangi, kapan kita menggunakan t-test dan kapan kita menggunakan ANOVA, ya, selain parametrik dan non parametrik, ya. Sederhana saja. Dari 2, kelompok kita lebih dari 2, maka kita menggunakan ANOVA. Itu sudah. Misal perbedaan prestasi antara siswa SMA, madrasah, dan pondok, katakan gitu ya. Nah, itu harus menggunakan ANAVA, karena ada 3. Tetapi bila perbedaan prestasi ditinjau dari siswa SMA dan madrasah hanya 2, maka itu menggunakan t-test. Nah, begitu ya. Tetapi di t-test ingat ya, ada dua t-test ya, independent sample t-test dan related sample t-test. Gitu ya. Apa perbedaannya? Kalau independen itu berarti kelompoknya berbeda. Itu tadi ya, anak SMA dengan madrasah gitu ya. Tetapi bila related sample t-test itu kelompoknya berpasangan. Maksudnya kelompok ini datanya itu berpasangan. Misal, ini biasa digunakan untuk eksperimen. Perbedaan nilai pretest dan posttest. Nah, itu subjeknya kan sama itu ya. Subjeknya sama, tetapi satu subjek diukur 2 kali. Nah, ini related sample t-test. Kalau independent sample t-test, 2 kelompok ini berbeda memang, berbeda dan hanya diukur sekali-sekali, gitu. Nah, kira-kira begitu ya, Mas Vigo dan Mas Dimas. Mungkin dikomen dulu oleh Mas Vigo sebelum pertanyaan berikut. Iya, ada komentar dari Vigo. Oke, Cukup jelas. ya Pak. Berarti untuk tiap uji yang dilakukan itu ada kriteria tersendiri ya Pak untuk dilakukan. Iya, benar sekali. Jadi peneliti cukup melihat kelompok saya ini diukur sekali atau tidak ya. Kalau diukur sekali berarti menggunakan t-test. Kelompok saya lebih dari 2 atau enggak ya? Kalau lebih dari 2 menggunakan ANOVA. Nah, gitu aja. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Oke. Di chat ada dari Mbak Nurul dan Mbak Idayanti. Oh sama ini, NIM-nya sama ini. Bertanya tentang citasi pada alat ukur yang diadopsi. Jika saya menggunakan alat ukur yang telah diadaptasi oleh pihak lain, ya, diadaptasi oleh pihak lain, nama penyusun mana yang harus saya cantumkan? Atau 2 penyusun bisa dituliskan namanya. Nah, jadi di situ untuk citasinya harus sendiri-sendiri, ya, harus sendiri-sendiri. Kalau kita menggunakan alat ukur yang diadaptasi, maka kita menggunakan citasi atau penyusun yang melakukan adaptasi tersebut. Tapi, nah tapinya, sudah ada izinnya oleh si pengadaptasi tersebut. Ya, sudah ada izinnya atau memang, tapi saya kira kalau bebas royalti nggak mungkin. Karena itu alat ukur adaptasi gitu ya. Nah, jadi sementara jawaban saya adalah yang dituliskan Saudara Nurul bila menggunakan alat ukur adaptasi, maka citasi yang dituliskan adalah yang melakukan adaptasi.
Nah, urusan adaptasi itu urusan proses adaptasi itu urusannya si peneliti sebelum kita. Nah, begitu ya. Tuh. Jadi harus dituliskan sendiri. Kalau dituliskan dua-duanya dituliskan, itu memiliki makna bahwa alat ukur itu satu, tetapi penyusunnya dua. Nah, itu berbahaya ya, itu berbahaya. Jadi harus disebutkan, harus dituliskan satu saja. Demikian Mbak Nurul. Ada komentar? Oke, sudah. Cukup Bu, terima kasih Bapak jawabannya. Sama. Oh lain ini orangnya. Tadi ada yang raise hand. Siapa ya tadi yang raise hand? Jadi bertanya kah? Atau nggak jadi nanya? Malu-malu. Ada lagi pertanyaan lain? Atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi tentang metode penelitian kuantitatif? Dan tadi ada overview statistiknya juga. Sudah cukup Sepertinya jelas kah? sudah nggak sabar, sudah nggak sabar untuk meneliti ini. Oke, semoga diam ini artinya paham ya Pak Ari. Yes. Iya, kan mahasiswa kita ini pemalu biasanya ya. Jadi itu malu untuk menyampaikan. Sebetulnya tanpa ini pun sudah paham kok. Saya yakin ini. Paham kalau dirinya belum paham. Sebenarnya teman-teman mahasiswa juga bisa membaca kembali gitu ya, di panduan skripsi sudah ada contoh-contohnya juga, penyajian hasil analisis statistiknya itu. Tadi Pak Aris juga sudah review, jadi nanti bisa didengerin lagi kalau lupa gitu ya. Yang gaya belajarnya audio bisa dengerin lagi, yang belajar kayak belajar visual bisa baca panduan skripsi, kurang lebih isinya akan sama, tentang menyesuaikan tentang desain penelitian yang kalian pakai di penelitian skripsi, apakah kuantitatif atau kualitatif gitu. Kualitatifnya nanti siang gitu ya. Mungkin kesempatan terakhir kali ya, saya kasih satu kali lagi kesempatan, ada yang kepikiran pertanyaan atau hal yang mau dikonfirmasi sebelum saya akhiri sesi pagi ini. Boleh langsung diketik di chat atau open mic. Sepertinya sudah cukup jelas. Alhamdulillah berjalan efektif pagi ini. Pak Ari, apakah ada yang mau disampaikan untuk penutupan? Yeah. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Dian. Saudara sekalian, dalam kesempatan akhir ini saya menyampaikan bahwa penelitian tidaklah sulit. Penelitian tidaklah sulit. Sekali lagi, penelitian tidaklah sulit. Karya ilmiah Anda itu akan mencerminkan kualitas sarjana Anda. Untuk itu, hebat-hebatkanlah skripsi Anda, itu akan mencerminkan kehebatan sarjana Anda. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pesannya dari Pak Ari, gitu ya. Kalau kalian kerjain skripsi itu bisa dikerjakan. Gitu. Kerjakanlah sebaik mungkin. Ingat-ingat pesan dari kemarin yang ditekankan adalah skripsi yang baik adalah yang selesai. Gitu. Jadi kalau tidak selesai, ya jadinya kalian juga tidak bisa
menyandang gelar sarjana, karena skripsi menjadi salah satu syarat untuk lulus. Kemarin juga sempat sudah dibahas di beberapa sesi sebelumnya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti siang jam 1 untuk sesi selanjutnya. Di hari ini membahas tentang metode penelitian kualitatif bersama Pak Muhammad Fatmasuri. Gitu. Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Pak Ari dan beberapa Bapak Ibu dosen lain yang menyempatkan untuk join pagi ini. Saya tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.